وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan lalu kita telah membahas perkataan para imam dan para salaf tentang iman. Bahwa iman itu adalah qaulul lisan wa qaulul qalb wal lisan. Iman itu qaul dan amal, perkataan dan amalan. Dan perkataan yang berupa iman itu bisa perkataan qalbu, bisa pula perkataan lisan. Kemudian amalan 3, yaitu amalan qalbu, amalan lisan dan amalan anggota tubuh. Ya, dan kita telah menjabarkan perbedaan perkataan hati dengan amalan hati. Perbedaan perkataan hati dengan amalan hati. Nah, hati tidak bisa beramal kecuali kalau perkataannya benar. Perkataan hati itu yaitu akidah dan apa-apa yang diyakini oleh hatinya itu. Dan keyakinan yang benar itulah yang akan mewariskan amalan hati yang benar. Bahkan amalan seluruhnya, benar atau tidaknya, itu harus sesuai dengan benarnya apa yang diyakini. Maka kalau misalnya amalan dia berusaha baik tetapi kalbunya sendiri meyakini hal yang menyimpang, maka amalan tersebut tidak akan diterima, enggak bakal sampai dan tidak bermanfaat. Maka qaul qalb, yaitu akidah, itu yang paling awal sebelum seluruhnya dari amalan-amalan. Maka kemudian kita lanjutkan pembahasan kita dengan perkataan Imam As-Sa'di rahimahullah tentang iman. Beliau rahimahullah berkata, wa huwa qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah perkataan, amalan dan keyakinan. Perkataan, iman itu mencakup perkataan, lisan, amalan pada baik hati, lisan ataupun anggota tubuh. Wa i'tiqad dan keyakinan. Itu semua iman. Dan iman itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan sebab ketaatan dan bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan. Dan itu real, kita bisa rasakan bagaimana rasanya iman ketika kita beramal saleh. Dengan keikhlasan, berusaha untuk ikhlas dan juga berusaha untuk sesuai sunnah. Maka apa yang terwujud atau terasa di kalbu kita itu sangat nikmat, indah, lezat. Itulah kelezatan iman. Dan kalbu akan terasa berkurangnya iman. Berkurangnya iman dari kalbu kan terasa dengan sebab maksiat. Dengan maksiat ini dengan beragam variannya, baik berupa kemaksiatan di kesyirikan atau kemaksiatan di kebid'ahan atau kemaksiatan di pelanggaran. Maka itu semua berefek kepada penurunan derajat iman. Maka orang kalau salat itu boleh sangat selalu dan pasti enggak selalu sama. Ketika dia sholat, ketika imannya tinggi, beda
rasa zauq dan taste-nya, yaitu rasanya itu beda dengan ketika dia salat dalam keadaan masih berlumuran dengan maksiat yang belum dia taubati atau masih berdosa. Beda. Itu sangat terjadi, sangat nyata dan terasa bedanya, jemaah. Seseorang ketika sedekah karena iman, maka dia akan rasakan kenikmatan yang tidak bisa diucapkan seperti apa lezatnya. Namun ketika dia sedekah karena riya, dia akan merasa risih. Risih ketika riyanya dia tidak tercapai. Riyanya dia naudzubillah min dzalik. Maka orang kalau dia berusaha ikhlas itu dapat hidayah. Orang ketika berusaha ikhlas mungkin tersakiti walaupun dia ikhlas, maka dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan zulm, yaitu kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dunia dan akhirat, dan mereka mendapatkan petunjuk. Maka orang-orang yang bermaksiat atau orang-orang yang riya dalam beramal atau berbuat syirik dalam beramal, itu jangan pernah mengira mereka itu tenang, atau jangan mengira mereka mendapatkan ketenangan yang hakiki. Kadang mereka merasa ditenangkan dengan itu, ya. Tapi itu ketenangan yang dipalsukan oleh syaitan agar memberikan tipuan, agar tertipu orang ini dan terus-menerus melakukan amalan yang menyimpang. Ya. Sebagian dari orang bersandar pada keputusan dan suruhan dukun, dan mereka seolah-olah merasa nyaman dengan itu. Tetapi mereka enggak sadar kalau hidup mereka dengan berdukun atau percaya dukun itu justru makin buruk. Makin buruk. Itu banyak yang tertipu dan mengira bahwasanya itu udah baik gitu loh. Bahkan dukun itu sendiri, sebagian dukun enggak merasa atau pura-pura enggak merasa bahwasanya hidupnya hancur. Rumah tangganya hancur. Anak-anaknya bengal semua, bahkan durhaka, bahkan menghendaki bapaknya yang sebagai dukun itu mati gitu. Dan hancur benar-benar. Namun dirasa bahwasanya semua ini baik-baik saja. Nikmat, dan padahal nikmat menjadi dukun apalah artinya? Tersiksa betul-betul. Maka keamanan yang atau kenyamanan yang diberikan ini kenyamanan palsu oleh syaitan. Kenyamanan palsu oleh syaitan dan tidak dapat petunjuk. Orang ketika dia melakukan ketaatan, bertambah imannya, dia merasa nyaman dan aman. Aman di sini bukan merasa aman dari azab Allah, bukan. Tetapi ketika kita sudah cozy, itu istilahnya, lezat dengan keadaan yang dimaksud keadaan qalbu yang diliputi dengan amal-amal saleh, maka sebenarnya ketidaknyamanan dunia itu tertawarkan, beneran, tertawarkan. Seperti seseorang yang rela untuk berselimutkan guyuran hujan demi dia mendatangi kekasihnya yang selama ini dia cintai dan dia tunggu-tunggu. Seperti seorang yang rela untuk bermandikan panas matahari demi mencari nafkah karena anak-anaknya sakit. Maka semua itu kayak enggak kerasa karena ada poin tujuan dia. Dan betapa seseorang mengejar apa yang dia cinta, maka segala wasilah itu ditempuh walaupun membuat luka gitu. Tapi luka itu enggak kerasa. Jadi siapa yang dia cinta? Siapa yang dia tuju sekarang? Kalau misalnya seseorang menunjukkan Allah dalam amalnya, lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para Rasul sebelumnya, dan para Nabi sebelumnya, dan juga para sahabat pengikut para Rasul. Bagaimana mereka memperjuangkan Islam dan betapa banyak sakit yang telah mereka garap masa demi masa, ujian demi ujian, perlawanan, cercaan, makian dan seterusnya dijalani. Kadang ada sedikit kesedihan manusiawi, tetapi semua itu terobati dengan apa? Dengan meyakini bahwasanya apa yang ada pada Allah itu yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itmi'nan, yaitu keteduhan dan juga ketenangan.
yaitu iman yang bertambah. Maka subhanallah, iman yang bertambah, kelezatannya itu tidak bisa dideskripsikan dengan kalimat, gak bisa. Melainkan silahkan rasakan melalui ketaatan. Kemaksiatan itu melazimkan adanya al-wahsyah. Al-wahsyah yaitu semacam asing, liar, bingung, tahayyur, enggak tahu nanti gimana, enggak tahu, itu terasa asing. Merasa kesepian tanpa teman dengan banyaknya teman. Merasa bahwasanya semua ini palsu, tapi harus tetap dinikmati. Ya begitu. Sebagaimana yang terjadi pada banyak dari ahli maksiat bahkan. Tanyakan kepada aktor atau artis, musisi, dan siapapun dari mereka yang telah taubat dan hijrah dari dunia entertainment. Mereka akan mengatakan banyaknya kepalsuan di dunia entertainment. Jauh dari Allah. Kalaupun berusaha dekat pada Allah, maksudnya dengan amalan zahir seperti salat berjamaah atau amalan zahir seperti sedekah ini ditampakkan, maka zahirnya saja kelihatan salat atau sedekah, enggak ada isi padanya. Karena sudah betul-betul berlumutan dengan maksiat dan udah hancur, imannya buruk, imannya rendah. Ya, kendati pun kelihatan beramal tapi tidak ada maknanya, tidak ada isinya. Ini karena apa? Karena imannya turun dengan maksiat-maksiat yang dipelihara. Maka ketika hijrah seperti menemukan air beneran di tengah padang pasir, bukan oase lagi, air beneran di tengah padang pasir. Menemukan jalan keluar, menemukan surga dunia yang selama ini didambakan, menemukan keaslian, hakikat dalam beragama, bukan kepalsuan. Coba kita lihat juga ketaatan atau kemaksiatan dan kepalsuan yang dibalut dengan ketaatan atau manisnya janji-janji yang palsu dalam beragama. Yaitu seperti kuburan-kuburan keramat dan semisalnya yang palsu banyak di Jawa Tengah, yang sumbernya seorang dari Pekalongan yang mungkin sebagian dari kita tahu. Itu terbongkar banyak bisnis, banyak kuburan-kuburan palsu, dan bisnis ini mulai terbongkar sebenarnya. Namun karena fulan ini sangat kuat perannya di bawah bayang-bayang dari rezim dan juga termasuk salah satu orang yang dituakan dalam tarekat tertentu dari kalangan sufi, maka susah untuk meringkusnya. Tapi ini sudah menjadi rahasia, bahkan tak ketahuan di Jawa Tengah banyaknya bisnis kuburan keramat. Kemudian uang itu kemana? Banyak uang sampai berkarung-karung. Kemana uangnya? Setor ke keturunan Nabi tertentu ini. Inilah penipuan yang sifatnya betul-betul menipu atas nama agama. Dan tanyakan kepada orang-orang yang selama ini wisata religius ke sana, apa yang didapatkan dari kuburan-kuburan keramat yang palsu itu? Seandainya ketika mereka wisata religius ke kuburan-kuburan tersebut tahu bahwasanya di dalamnya itu tidak ada mayit, tidak ada wali, tanah biasa, namun dimanipulasi aja sehingga menjadi seolah seperti kuburan keramat. Seandainya dia tahu pertama kali, apakah dia datang? Enggak. Lalu apa yang dia rasakan ketika itu? Diiming-imingi oleh tour leadernya kekhusyuan, terjawabnya doa, wajib untuk menghormati keturunan Nabi, wajib untuk menghargai wali dan bertawasul dengan mereka. Itu yang membuat orang itu terprovokasi untuk datang, dan mereka berharap di kuburan tersebut. Sekarang ketika ketahuan bahwa kuburan yang telah diziarahi waktu itu adalah kuburan palsu, pasti dia akan merasa nih korban-korban ini, ternyata selama itu kita beribadah palsu semua. Lalu dari mana kelezatan hati yang kita dapatkan ketika itu? Dari syaitan. Dari syaitan. Sama seperti misal sekarang kita sudah tahu amalan-amalan yang dulu kita rutinkan dari amalan yang kelihatan saleh, ternyata nggak ada tuntunnya dalam agama, nggak ada. Rasulullah nggak pernah lakukan itu, sahabat nggak pernah lakukan itu, para ulama ahlu sunnah juga tidak merekomendasikan itu, dalilnya nggak ada, anjuran nggak ada. Sekarang kita tahu itu amalan palsu, tidak ada dalam agama. Rasanya gimana sekarang? Lalu apa ketika kita beramal itu sampai nangis-nangis, sampai kayaknya sampai tengah malam kita bela-belain dah demi Habib Fulan. Terus kira-kira kita ngerasa apa sekarang? Ditipu nggak? Ditipu. Lah terus rasanya ketika itu kok sampai bisa nangis? Dari mana air mata itu? Melainkan dari
ketertipuan dan kepalsuan. Begitu. Maka begitu juga dengan kelezatan kesyirikan. Sebagian syirik itu seolah-olah lezat. Sebagian bid'ah itu dipoles supaya terlihat indah. Bahkan sebagian maksiat dibaluri dengan embel-embel agama. Seolah-olah indah. Tapi ketika kita berada di situ, kita tersihir seolah-olah ini baik. Oke. Contoh perkumpulan yang belakangan ini ada beberapa tuh. Atas nama hijrah, kemudian bersyukur atas jodoh, akhirnya bareng-bareng suami istri datang ke suatu aula besar, dan itu mereka bareng suami istri semua, dan kadang cerita bahkan sampai ada biro jodoh atau misalnya lah gitulah. Apa kelezatan didapat dengan itu? Katanya jilbab lebar, terus habis itu kelihatan wajah-wajah baru hijrah pakai baju koko dan seterusnya. Ini kan perkumpulan ikhtilat namanya, sama aja. Maksiat, tapi dibaluri dengan agama. Ada ustadznya kemudian diundang untuk melegalisir seolah-olah ini islami. Dan memang namanya juga islami. Fest, apa fest gitu. Hijrah fest atau Pride fest atau apalah terserah. Itu mungkin ketika itu mereka enjoy, menikmati apa yang ada pada mereka dari kegiatan. Para asli cuan sebenarnya, intinya cuan. Tapi ketika misal mereka dapat hidayah, loh, ketenangan apa yang ketika itu kita rasakan, kenyamanan apa yang ketika itu kita nikmati di majelis seperti itu, kok bisa ya kita nikmati ya? Begitu jemaah. Begitu. Ya. Yang mana itu akan menjadi penyakit. Maka iman itu turun dengan maksiat. Tapi kadang-kadang syaitan mempoles seolah-olah kita enggak sedang maksiat gitu loh. Sehingga kok kerasa baik-baik aja. Kadang-kadang kita menggibahi orang dengan alasan nahi munkar. Ya, nahi munkar kadang sangat diperlukan. Tapi kadang melampaui batas. Sehingga sampai levelnya ghibah, bukan nahi munkar lagi. Ya. Nah, ketika kita melakukan itu, ghibah atas nama munkar, kita merasa kita sebagai nahi munkar warrior gitu loh. Pejuang nahi munkar. Tapi suatu ketika Allah Ta'ala balikan keadaan, kitalah aibnya dibongkar oleh orang-orang, baru kita rasain ternyata gini ya rasanya kalau aib kita disebar gitu loh. Akhirnya dia lah, waktu dulu juga saya kayak gitu. Saya gituin orang, sekarang Allah kasih orang giniin saya. Lalu kenapa ya waktu ketika itu saya mau aja ya ribahin ini itu dan seterusnya. Maka baru sadar ketika dapat hidayah betapa banyaknya maksiat yang ketika kita melakukannya dulu kita menikmatinya. Namun setelah kita lewati itu dengan hidayah Allah Azza wa Jalla, kita menyesali dan bertanya-tanya, kok bisa saya tuh senikmat itu dulu padahal enggak enak loh. Ya. Orang yang taubat dari minum khamar, orang yang taubat dari mabuk-mabukan, taubat dari narkoba dan seterusnya. Itu setelah mereka lepas dari itu semua, alhamdulillah, lepas dari kawanan itu semua, mikir, apa enaknya mabuk coba. Alhamdulillah saya enggak pernah ya. Kalau mabuk ke jalan, ya itu berkali ya. Itu juga enggak enak itu. Tapi habis muntah ya pelong sih emang. Cuman coba kalau mabuknya mabuk udah apa tuh yang oplosan lagi. Ya, ada yang enggak kuat pakai apa tuh dulu. Pakai Sprite sama Bodrek tuh. Ya. Ya kan, pakai autan. Diapain ya tuh ya? Enggak diapain sih sebenarnya? Mungkin karena malam-malam gitu di rumah kosong jadi autan enggak banyak kamu kali ya. Coba itu Bodrek sama apa tadi? Apa tadi ya? Sprite gitu. Autan dicampur gitu? Di-mix gitu terus? Di-shake gitu dari milkshake. Masya Allah ya, itu gimana rasanya Pak? Subhanallah. Itu modif ya, kreatif. Coba kalau dipikir-pikir, ngapain ngumpul kayak gitu terus habis itu. Ntar kalau dewasa mikirnya udah tua mikir. Ngapain ya dulu gua kayak gitu ya? Gitu. Coba ngapain? Mau minum Sprite, Fanta kan tinggal ambil sekali Indomaret banyak tuh. Ngapain? Ternyata hal-hal yang memang dulu sensasional kita lakukan itu enggak ada apa-apanya gitu loh. Enggak meningkatkan iman, bahkan menurunkan. Ya enaknya yang ketika kita lakukan adalah apa? Enak dari setan gitu loh. Enak ya enggak enak sebenarnya. Enggak enak. Fahuwa yashmalu aqaidal iman wa akhlaqahu wa a'malahu. Maka iman ya mencakup apa? Akidah-akidah, keimanan,
mencakup akhlak, mencakup amalan-amalan. Jadi akhlak juga bagian dari iman. Jika akhlak tersebut disebabkan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla atau dalam rangka ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau akhlak tersebut murni turunan atau murni pendidikan tanpa ada niatan beragama dengannya, maka ini bukan termasuk iman. Bukan. Karena apa? Karena betapa banyaknya orang non muslim yang punya akhlak di satu sisi gitu loh. Ada yang dermawan banget, ada yang sangat baik, royal, ya ada yang memang dia suka nyapa, ada. Kita punya kan tetangga-tetangga non muslim yang kalau nyapa tuh orang Jawa, Kristen gitu. Ya, nyapa, malah sama muslimnya malah enggak nyapa kita, yang Kristen nyapa kita. Ya Pak Ustadz gitu. Bukan karena takut sama Pak Ustadz, bukan, karena emang akhlaknya dia mungkin didikannya bagus dari segi ini gitu loh. Tapi apakah itu karena iman dia? Enggak. Ya. Enggak ada artinya di akhirat. Walaupun di dunia mungkin dapat ganjaran dari Allah berupa apa? Kehidupan yang lebih baik, disukai tetangga juga pada ngasih dia. Nah, itu ganjaran dari Allahnya gitu loh. Tapi dunia, dan itu enggak berefek pada akhirat gitu loh. Ya, maka akhlak di sini baru disebut iman ketika apa? Ketika ada niatan beragama dengannya. Ada niatan mungkin ikhlas atau memang karena Allah memerintahkan saya begini, Rasulullah mencontohkan saya begini, dia ikut. Begitu. Ya. Senyum. Apakah senyum itu iman? Kalau misalnya didasari mengikuti Nabi SAW atau beragama dengannya, maka ini iman. Tapi kalau senyum ini karena suruhan dari atasan, ente kalau jadi kasir senyum apa? Jangan kayak gitu mukanya. Orang kesel tahu nggak lihat? Senyum aja sebenarnya nggak enak ente lihat. Apalagi nggak senyum gitu kan? Senyum gitu. Senyum. Walaupun dipaksa nggak apa-apa lah. Ya, getir banget sih kelihatannya gitu kan. Udah senyum, akhirnya senyum dia. Tapi senyum dia terpaksa dan hanya karena ikutin atasan. Apakah ini iman? Bukan. Ini hanya suatu akhlak yang dipoles, diusahakan, tapi bukan karena Allah, bukan karena beragama dengannya. Ya begitu. Maka akhlak baru disebut iman ketika memang ada nilai religiusitas Islam di situ. Kalau tidak ada, maka bukan iman. Misal lainnya, kita melihat ada seorang yang kesulitan atau dia mungkin butuh uang, ya. Kalau cuman karena iba dan tidak ada maksud agama sedikit pun, nyari pahala sedikit pun, maka bukan iman. Itu hanya akhlak biasa. Makanya berakhlak pun Pak membutuhkan niatan, membutuhkan contoh teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'malahu, dan iman mencakup amalan-amalan zahir maupun batin. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah, fal iqraru wal i'tirafu bima lillahi ta'ala min al asma'il husna was sifatil kamilatil ulya wal af'alin nashi'ati an asma'ihi wa sifatihi huwa min a'zami usulil iman. Mengikrarkan, yaitu menetapkan dan mengakui apa-apa yang Allah miliki dari nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang sempurna, dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala yang terwujud dari nama dan sifatnya. Mengakui itu semua, mengimani itu semua, maka itu adalah seagung-agung akar keimanan, usulul iman. Jadi iman itu seperti pohon yang memiliki akar, dan di antara seagung-agung akar, sebaik-baik akar keimanan itu adalah mengikrarkan tentang nama-nama Allah. Allah Ta'ala mempunyai nama Allah Azza wa Jalla, mempunyai nama Rabbul Alamin, namanya Al-Malik, Al-Quddus, seterusnya dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian mengitsbatkan, menetapkan dan mengakui sifat-sifat Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha kaya, Allah Maha penyantun, Allah Maha menderma, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan meyakini dan mengimani perbuatan-perbuatan Allah yang merupakan konsekuensi dari nama dan sifat-sifatnya. Kalau Allah Ta'ala memiliki nama Al-Ghani, maka sifatnya sifat kekayaan ada pada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Ta'ala, kita yakini Allah Ta'ala merizkikan
dan memberikan kepada semua makhluknya apa yang Allah gariskan pada mereka, itu semua merupakan keyakinan dan iman. Dan ini seagung-agung asas iman. Seagung-agung asas iman. Yang dari keyakinan inilah kita tumbuh. Ya, tumbuh apanya? Tumbuh amalan jemaah. Seseorang itu kalau dia melakukan perbuatan tanpa iman, coba juntrungannya apa? Hanya pujian duniawi atau mungkin benefit duniawi atau dikenal orang-orang dia orang baik. Dah sampai situ doang. Tapi nama dia tidak tersohor di langit, enggak ada namanya, enggak tercantum. Karena amalannya bukan lillahi ta'ala, bukan karena iman, bukan. Ya. Coba kita perhatikan jemaah. Belakangan ini juga ada dari orang barat kafir perempuan itu sampai mendarat ke bulan. Mereka apakah mendarat gitu aja tanpa usaha sebelumnya? Riset berapa puluh tahun supaya bisa sampai sana, misal ya. Itu. Kemudian juga sebagian orang yang kufur pada Allah, mereka tuh serius banget kalau mengeksplor kedalaman laut dan isinya. Wah, itu coba orang muslim enggak banyak. Tapi mereka, kita lihat sampai membuat video di kedalaman laut, itu kan butuh usaha yang luar biasa. Itu kan perbuatan. Itu membutuhkan belajar dulu tentang kehidupan laut berbelas tahun mungkin. Enggak bisa segitunya langsung dia jadi pakar. Itu enggak bisa. Butuh waktu panjang untuk belajar di college, di university, terus praktek ini, praktek itu, dan sampai dia bisa meneliti koral di atau apalah ikan atau apa di dalam kedalaman laut. Itu kan rata-rata orang muslim bukan kayak gitu. Enggak, orang kafir, Pak. Bahkan kita enggak tahu Pak Joko atau Pak Supendi itu situ apa enggak tahu orang muslim mana yang coba kedalaman laut. Malah mungkin jarang. Orang muslim yang ada makan hasil laut itu yang banyak orang muslim mah. Tapi kok kedalaman orang kafir rata-rata. Mereka serius dalam masalah itu. Capek enggak? Capek. Mereka terpuaskan enggak Pak dengan itu coba? Seneng enggak ngeliat itu? Seneng. Bisa ngerekam ikan ini, bisa ngerekam ini. Menemukan ini yang sesuatu yang belum pernah ditemukan, meneliti ini itu. Mereka menghasilkan karya kemudian. Bangga mereka dengan itu, bangga. Tapi coba kita lihat. Antara seorang muslim yang enggak perlu sampai ke kedalaman laut, dia itu sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Dia dapat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal cuman bangun subuh. Cuman bangun subuh bagi kita, tapi bisa enggak mereka bangun subuh? Enggak bisa. Iya, kita enggak bisa nyelam laut, ya enggak bisa. Kita enggak punya ilmu tentang itu, enggak punya skillnya. Kalau mau mati cepat mungkin kita bisa ke dalam laut, tapi enggak bisa kita, enggak salah. Enggak perlu capek untuk itu. Biarlah mereka yang berletih untuk itu, biarin kepuasan mereka. Namun kita kan untuk akhirat tujuannya. Apakah dengan mereka mencari penemuan di laut tersebut sampai luar biasa ya, membutuhkan budget sampai ratusan juta dan seterusnya, kira-kira akhirat dapatnya sama sekali? Enggak dapat. Ya. Karena apa? Enggak ada akar imannya coba. Ketika ngelihat apa yang di laut, apakah mereka berpikir ini kreasi Allah Azza wa Jalla, kemudian mengingat nama Allah Ta'ala Ar-Razzaq, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Wahhab, Al-Mannan, disebutin nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dinisbatkan semua detail dari ciptaan ini adalah dari Allah Azza wa Jalla? Enggak. Mereka cuma mengagumi gitu aja. Hatinya tuh kayak terblokir dari Allah gitu loh. Karena apa? Dari awal emang udah syirik ya. Syiriknya di mana? Karena menduakan Allah, mentigakan malah. Antara Jesus, Tuhan Bapa, dengan Roh Kudus, Holy Spirit. Ya mungkin sebagian mentranslatekan dari Bunda Maria atau semisalnya gitu loh. Itu gimana? Gimana itu? Terus yang mana kemudian dia harus agungkan ketika melihat ikan-ikan yang indah ini? Jesus enggak melakukan, ya Nabi Isa enggak melakukan apapun terhadap ikan-ikan itu. Wallahi tidak.
Tapi coba seorang Muslim, oke, sekarang Katolik, orang Buddha, Hindu, Yahudi, agama apapun, sebutkan semua agama. Ketika mereka agama itu, mereka mengagungkan Tuhan, tapi mereka sendiri, Tuhan yang apa yang mereka agungkan? Apakah benar Tuhan yang menciptakan ini yang mereka agungkan di setiap detail dari ini? Hanya orang Muslim yang kalbunya hidup dengan itu. Hanya orang Muslim, beneran. Sepayah-payah orang Muslim Pak nih. Sepayah maksudnya setaap lah, apa ya namanya, bengal. Tapi dia masih identitinya, masih harga dirinya Muslim gitu. Tapi dia bengal, walaupun maling. Bro, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Masih ada alhamdulillah. Masih ada. Enggak, masih ada alhamdulillah. Ya. Kalau disuruh istighfar bro, waduh astagfirullahaladzim, walaupun dia bengal. Preman-preman pinggir jalan, preman masih identitas Muslim, bukan yang nggak pernah sholat, itu udah bukan Muslim itu. Enggak, kita Muslim abangan yang memang ya orangnya maksiat terus, tapi bukan yang model nggak pernah sholat. Itu sepayah-payahnya itu masih Islam gitu loh, masih ada keislamannya gitu loh. Kagum, astagfirullah, masya Allah gitu, masih ada. Iya. Masih ingat gak Pak, saya pernah cerita ada sosial eksperimen di bulan Ramadan mungkin 7 tahun lalu atau 6 tahun lalu. Bagi-bagi makanan sahur di bulan Ramadan. Ada YouTuber loh. Anda juga lupa yang mana siapa. Bagi-bagi makanan sahur di Jakarta ini bulan Ramadan. Sebelum subuh, mungkin sejam sebelum subuh tuh masih pada gelap gitu kan. Tapi di kota di Jakarta ya. Orang ini kan coba orang yang masih nongkrong jam segitu kira-kira orang baik gak kira-kira rata-rata? Hah? Apa mereka lagi tahajud di jalanan? Gak ada tahajud ke jalanan gitu. Ya orang-orang baik gak kira-kira masih nongkrong jam segitu, jam 3, jam setengah 2, jam setengah 3. Ya orang-orang yang emang dunia malam gitu loh. Hidupnya hidup malam, kehidupan malam, night life gitu kan. Ada beberapa ekor bencong, beberapa orang bencong gitu. Berapa orang bencong? Abis mangkal, abis narik gitu kan. Nggak tahu tuh ada subscriber nggak itu bencong-bencong itu. Ini the real bencong lah, berarti kan real homo gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Itu dikasih makanan puasa, makan sahur oleh si YouTuber ini lewat mobil kan. Ini mas, mbak, mas, mbak, siapa ya begini? Tapi diterima gak mereka? Diterima. Apa? Kata bencong-bencongnya, jazakallah ya, barakallah gitu. Beneran? Itu parah loh itu. Ini gak ada bencong, gak boleh. Jangan disebatin ke syariah, gak boleh. Gak, artinya itu kan orang ini mal'un. Terlaknat gitu loh. Secara global mutashabbihin bin nisa wal mutashabbihat bir rijal, yaitu bencong dan tomboy. Itu mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW. Ini makhluk terlaknat ini gitu loh. Tapi lihat separah-parahnya dia, ketika kita kaitkan dengan agamanya, itu masih keluar itu agama itu. Jazakallah ya, barakallah. Gitu aja cara ngomongnya itu kayak gimana ya? Ngondek-ngondek, kayak pengen dipites gitu loh. Lu kayak gitu kenapa gak asikan alim aja, kenapa jadi bencong gitu ya, astagfirullahaladzim gitu kan. Lihat. Hanya Islam sebenarnya separah-parahnya mungkin dia ya mungkin maksiatnya seperti itu selama bukan munafik ya. Itu ternyata masih keluar juga gitu. Enggak malu untuk hal-hal kayak gini ketika dia dikaitkan dengan religinya gitu loh. Iya, ya subhanallah. Mungkin bencong-bencong ini kalau misalnya dia ke pantai atau mungkin lihat kekuasaan Allah, mungkin keluar kalimatnya. Ya. Coba ketika ada tsunami, orang-orang muslim apa? Allahu Akbar, Allah. Keluar itu asli sebenarnya yang selama ini disembunyikan keluar. Dan apakah orang-orang Nasrani ketika dapat tsunami Jesus Christ, apakah mereka yakin dengan keyakinan itu? Anda nggak ngerasa yakin? Anda nggak ngerasa yakin? Karena itu bertentangan dengan fitrahnya. Bertentangan dengan fitrah mereka. Beneran nggak yakin. Belum lagi Tuhan-Tuhan patung dan seterusnya. Yakin? Nggak yakin. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam beradu argumen pada orang-orang penyembah patung. Juga Nabi Muhammad SAW. Mereka itu nggak yakin dengan jawaban mereka, nggak yakin. Ya. Jadi akar iman itu meyakini tentang Allah Azza wa Jalla.
tentang nama dan sifatnya, tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, merezekikan, memelihara, kemudian memberikan udah azan Pak? Memberikan kita keturunan, memberikan kita dan seterusnya dari hal-hal yang itu semua perbuatan Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai menghukum kita gitu loh atas dosa dan perbuatan kita. Itu perbuatan Allah yang harus kita imani. Dan banyak orang ketika mereka dilanda musibah, kesulitan, itu mereka tidak melihat dari kacamata syariat dan iman. Dari kacamata iman dan syariat. Hanya melihat dari kacamata kenyataan real yang sesuai logika sederhana mereka. Padahal kalau seseorang melihat apapun kejadian dari kacamata iman dan syariat, dia akan mendapatkan bahwasanya ini semua ada sebab dari segi iman dan syariat. Apa contohnya? Contohnya misal dagangan gak laku. Dagangan gak laku. Kadang kalau dagangan kita gak laku, kita cari kambing hitam di kenyataan. Pegawainya lah, kemudian tetangga lah yang julid, atau mungkin konsumen yang udah berubah sikapnya, atau gini gara-gara online nih sehingga dan seterusnya. Oke, mungkin sebab-sebab duniawi tersebut memang betul. Tetapi ada sebab yang lebih asasi dari itu. Dari kacamata iman dan syariat. Apa itu? Dari kacamata emang mungkin ente itu ada dosa sama Allah. Bisa? Iya. Dan dari kacamata syariat, yaitu dosa itu karena ente melanggar hukum Allah, kewajiban enggak dilakukan, yang haram dilakukan. Itu coba dikoreksi itunya. Banyak orang fokus di koreksi brandingnya langsung diubah. Kemudian cari coach, cari ini, cari itu supaya coba dari track awalnya imannya ditingkatin, takwanya ditingkatin, tawakalnya ditingkatin, doanya ditingkatin, salatnya dikhusyuin. Itu kan akan nanti ngalir insyaallah tuh. Begitu. Jadi kejadian ini baru satu contoh. Belum hal-hal lain. Hal yang mungkin kita kecil, yang kata sebagian salaf, aku bermaksiat pada Allah, maka aku lihat efeknya di kelakuan istriku, kendaraanku dan tikus rumahku. Kalau misalnya kita pertama kali nih rumah kita udah baru, ada tikus masuk, kecolongan kita, entah dari selok, entah dari dari mana tikus masuk dari mana? Nggak ada lubang, tapi mungkin celah di pintu atau apa gitu masuk. Ya, kita cari kambing hitam duniawinya. Yang salah anak kita, misal karena buka pintu terus, atau yang salah fulan, atau yang salah pintu kita dan seterusnya itu cari kambing hitam lah. Tapi ada sebab sebelumnya. Coba lihat dari iman dan syariat. Boleh jadi karena kita ada dosa di rumah itu, walaupun mungkin nggak banyak dosanya. Maka segala kejadian ini yang menimpa kita secara negatif, kalau kita muhasabah dan introspeksi diri sendiri, kita dapatkan ini karena masalah iman. Masalah iman yang berkurang, begitu. Taib wa kadzalika al-i'tirafu bima lillahi minal huquqil khassah. Begitu juga di antara akar iman adalah mengakui hak-hak khusus yang wajib kita tunaikan terhadap Allah Azza wa Jalla. Mengakui hak-hak khusus yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Wa huwa at-ta'alluhu wa at-ta'abbudu lillahi zahiran wa batinah. Yaitu menghambakan diri, menyembah kepada Allah, menyembah Allah taala lahir batin. Menyembah kepada Allah lahir ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Mengesahkan Allah taala dari segi peribadatan. Ini harus akui bahwasanya kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini usul iman. Ini akar iman. Adapun kalau misalnya kita mengatakan kita boleh menyembah selain Allah, atau na'udzubillah menyembah Nabi Isa alaihissalam atau Holy Spirit dan semisalnya, maka ini jelas sudah khalas kafir. Kemudian wal-i'tirafu bima akhbar Allah bihi an malaikatihi wa junudihi, dan meyakini juga apa yang Allah kabarkan dari masalah malaikat dan pasukan-pasukannya. Wal mawjudat as-sabiqatu wal mawjudati as-sabiqati wal lahiqah, dan segala yang ada sebelum
sebelumnya, segala perwujudan yang ada sebelum dan setelahnya. Ya. Juga wal ikhbari bil yaumil akhir, dan kita meyakini pengkhabaran tentang hari akhir. Ini semua usul iman. Jadi segala perwujudan itu dari Allah, itu milik Allah Azza wa Jalla. Baik yang lampau, kapanpun, apapun yang ada di semesta ini, semua dari Allah Azza wa Jalla. Semua milik Allah Azza wa Jalla. Malaikat itu gaib. Kita imani adanya malaikat, yakin imani. Yakin kita harus iman, berimani, mengimani. Dan segala perwujudan itu kan yang tadi kan gaib. Nah sekarang yang mewujud, yang ada, yang bisa kita lihat, kita dengar, kita rasakan, yang lalu maupun di hadapan entah kapan, maka semua yang exist itu semua kita imani. Dan apa yang Allah kabarkan dari perwujudan di masa lampau atau perwujudan di hari nanti, itu harus kita imani bahwasanya itu semua dari Allah Azza wa Jalla, Allah takdirkan. Juga tentang hari akhir. Ya. Sepertinya mau ada nih. Anda dengar saya 3 menit lagi? Belum? Ya. Wa kadzalika al-imanu bi jami'ir rusul. Begitu juga dengan beriman kepada seluruh rasul salawatullahi alaihim wasallamu alaihim. Wa ma wusifu bihi fil kitab was sunnati min al-awsafil hamidah. Dan kita mengimani sifat-sifat para rasul tersebut yang termaktub di Al-Qur'an dan Sunnah dari sifat-sifat yang terpuji. Kullu hadza min usulil iman. Ini semua termasuk usulul iman, yaitu akar-akar keimanan, dasar-dasar iman. Ya. Kama anna min a'zami usulil iman al-i'tirafu bi infiradillahi wal wahdaniyati wal uluhiyah. Sebagaimana di antara seagung-agung akar keimanan mengakui kemahaesaan Allah untuk disembah. Kita akui itu, enggak, Allah Taala enggak butuh wasilah, enggak butuh penengah. Wa ibadatillahi wahdahu wa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, dan menyembah Allah Ta'ala sama sekali tanpa adanya kesyirikan. Wa ikhlasud dini lillah, dan memurnikan agama untuk Allah Ta'ala. Memurnikan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qiyamu bi syara'i'il islami adh-dhahirati wa haqa'iqihi al-batinati, dan merealisasikan syariat Islam secara zahir dan batin. Semua ini termasuk bagian dari usul iman. Oke, kita mungkin azan dulu, sepertinya udah masuk. Baik, kan dikatakan walihadza rattaballahu 'alal imani dukhulal jannati wan najati minan nar. Wan najata minan nar. Wa rattaba 'alaihi ridwanahu wal falaha was sa'adah. Oleh karenanya Allah Ta'ala memberikan konsekuensi atas keimanan, yaitu masuk surga dan selamat dari neraka. Dan Allah Ta'ala memberikan konsekuensi terhadap iman, yaitu keridhaan Allah, keberuntungan dan kebahagiaan. Iya. Ya, maka iman ini mencakup apa yang ada di qalbu dari akidah dan amalan berupa tawakal, sabar dan seterusnya, itu iman. Dan mencakup apa yang di lisan dari zikir, amar nahi munkar, menjaga lisan, itu termasuk iman. Juga apa yang ada di anggota tubuh seluruhnya, dari mata, telinga, tangan, kaki, itu semua iman. Ya, seperti itu insyaallah, yang mana semua ini adalah bekal agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat, dan mendapatkan kebahagiaan di dunia juga sebenarnya. Maka orang-orang beriman itu bahagia di dunia ini, bahagia gitu loh. Kesedihannya itu adalah kesedihan yang justru merupakan ibadah. Ya, bukan kesedihan murni duniawi, tapi kesedihan yang merupakan ibadah. Ya, begitu. Sampai sini ada soal atau tidak? Coba soal. Ada pertanyaan? Pak Zul mau nanya, Pak Zul tadi angkat tangan nih, enggak? Oh, enggak. Ya, fadhal. Ya, ya.
Ustaz, pada sebuah sesaat kita di masjid ikut kajian itu kan berasa tuh kayak disiram gitu ya, disiramin gitu ya. Nah, tapi setelah keluar dari masjid ke kehidupan nyata misalkan, setiap misalkan ada kita lagi berusaha terus kemudian jatuh atau mengalami kerugian, itu kadang itu tadi yang tadi Ustaz katakan gitu, ini gara-gara misalkan kita salah strategi lah, terus kemudian persaingan, pokoknya semuanya dikaitkan dengan itu semua gitu. Dunia lah, apa kesalahan duniawi ya. Iya, alasannya bisa karena itu. Nah, misalkan kayak kemarin misalkan COVID seperti itu. Iya. Nah, yang seperti itu tuh sebenarnya kaitannya dengan iman itu seperti apa ya Ustaz? Artinya pelakunya sendiri kan misalkan dia kajian gitu ya tuh kayak ya tadi yang imannya naik di kajian. Betul. Akan tetapi pas sudah mengalami kenyataan dan dia misalkan punya anak buah yang banyak kan otomatis dan anak buah ya tahunya kan ya, gua digaji gitu kan. Nah, sementara kan usahanya sendiri itu sedang drop misalkan seperti itu konsekuensinya gimana? Gini. Oh iya, jazakallah khair. Kita ini hidup di zaman. Jadi untuk masalah itu kalau di majelis atau berkumpul sama orang soleh itu rasa iman tinggi, tapi ketika udah berpencar kok langsung agak down gitu ya. Ini sesuatu yang juga terjadi di zaman Nabi SAW. Hanzalah, nama seorang sahabat Hanzalah. Hanzalah itu sebenarnya nama pohon, nama buah, tapi ada sahabat Nabi namanya Hanzalah. Ya beliau berkata, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah menjadi orang munafik. Abu Bakar ngedengar, lah kenapa antum kayak gitu, ngomong kok kayak gitu gitu. Iya, saya udah jadi orang munafik. Loh, kenapa kayak gitu? Kalau saya berjumpa Rasulullah, bermajlis dengan beliau SAW, iman saya naik gitu, enak gitu rasanya. Tapi ketika saya udah bubaran, ya saya banyak hal-hal yang saya lakukan gitu, yang lupa semua itu. Enggak dikatakan Hanzalah ini saya enggak bermaksiat, enggak, bukan. Tapi kayak udah seperti yang tadi dikaji itu buyar gitu. Untuk diamalkan ya belum tentu bakal saya rutin amalin gitu. Jadi kayak orang munafik aja sih gitu, pas sama bareng-bareng orang soleh kita ikut sama soleh, tapi kalau pas ini biasa aja gitu. Maka Abu Bakar lah, maksudnya dalam bahasa kita ya, Abu Bakar lah sama, saya juga gitu kan. Tapi bukan bermaksiat ini konteksnya, melainkan kok kayak enggak, kok beda ya kita waktu di majelis tuh kayaknya benar-benar kita kayak terbang ke langit gitu, saking dibuai dengan siraman-siraman yang kita berjanji pada diri kita, pokoknya gue harus ngamalin gitu. Tapi pas apa? Realita dia pas sudah sampai rumah ketemu istri, udah beda pikiran istri ikutan gitu kan. Itu gimana? Nah, maka ngadulah mereka berdua radhiyallahu anhum ke Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sa'atan ya Hanzalah. Sa'atan itu adalah manusia itu nggak bisa plok soleh gitu, nggak ada gitu. Sesaat wahai Hanzalah, give it time gitu loh. Give yourself a break gitu loh. Berikan waktu istirahat. Kamu nggak, maksudnya kita tuh nggak harus kenceng terus gitu loh. Iya, karena iman betul ketika kita keluar pun tetap kita beriman. Hanya memang tidak setinggi ketika kita bersama orang soleh. Ya, ada masa-masa kita naik turun. Kenapa ada naik turun sedikit? Itu supaya kita tahu bahwa iman itu naik turun sehingga kita harus berusaha berusaha untuk stabil. Usahakan seperti itu. Ya. Nah begitu. Ya, jadi wajar. Itu satu. Kedua, dikontekskan lebih spesifik ke apa yang Pak Toto jabarkan tadi tentang perusahaan. Gini, owner ya gitu ya, pemimpin, ownernya atau bosnya atau apa. Kita ini hidup di mana kalau kita lebih nyaman, itu kita lebih bermaksiat sebenarnya. Kita hidup di zaman yang kalau kita lebih berpunya, sebenarnya kita lebih maksiat. Mau nggak mau, beneran. Ya, susah sekarang kita makin kaya atau makin besar,
Itu makin soleh. Itu sesuatu yang limited, terbatas banget orang kayak gitu. Beneran. Kita semakin tahu, semakin banyak dosanya. Kita semakin berilmu, semakin banyak tantangan dosanya. Semakin berharta, semakin banyak pertanggungjawabannya, gitu loh. Dan boleh jadi karena makin banyak yang Allah kasih pada kita, makin banyak pula yang kita sia-siakan dari amalan. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, apapun dari kerugian, kekeluargaan, ekonomi, dagangan, anak buah kayak gitu dan seterusnya, itu jujur aja gitu loh. Ke Allah itulah minimal. Kalau bisa jujur ke Allah aja udah minimal, udah bagus dah. Bahwasanya ini karena ente tuh salah sebenarnya. Ke Allah gitu. Beneran jujur aja. Salah. Betul, secara logika keduniawian, kambing hitamnya ada di dia nih. Si fulan malas, si fulan ini salah, ini konsep salah ini. Iya. Tapi kalau kita fokus di itu terus, itu nggak bakal pernah habis itu. Karena bibitnya itu masih dipelihara, itu apa? Dosa. Kalaupun kita fix this problem, kita fix problem ini, kita solving ini, oke, kita tambal semua dengan baik, akan tumbuh nanti jamur lainnya. Karena bibitnya itu masih kita pelihara. Akarnya masih kita pelihara. Ibaratnya kita itu berusaha, kiasan lain, kita berusaha untuk mengatur traffic jam, mengatur kemacetan di jalan protokol gini, ganjil genap dan seterusnya. Pangkal permasalahan kemacetan itu apakah di situ? Enggak. Di mana? Riba di antaranya. Ketidaktakwaan aparat, ketidaktakwaan anak-anak rakyat dan seterusnya, itu pangkal di situ. Seringkali kita itu menggaruk di bagian yang enggak gatel, Pak. Gitu loh. Iya. Yang gatel bokong, yang diur pala. Lah bokong lu mana? Gitu loh. Sekiranya kayak gitu. Makanya orang-orang ini pebisnis, Anda juga pebisnis, jadinya tahu. Kita rasain coba, ketika agak kolaps atau agak turun sedikit nih marketing. Emang kalau kita salahin keduniaan, betul emang ada salahnya. Tapi yang menciptakan dunia ini kan Allah. Dan koneksi kita kepada Allah itu harus ada gitu loh. Ente ada masalah sama Allah gitu loh. Antum ada masalah sama Allah. Gitu beneran. Bahkan itu dalam bisnis. Bahkan kita sama istri misalnya. Ada masalah sama istri. Jujur aja Pak, wahai suami, jujur aja. Kita ada dosa sama Allah. Sebenarnya gitu, beneran. Ada masalah sama istri nih, berantem atau apa nih. Oke, memang itu salah tuh istri tuh. Emang ngeselin itu. Tapi jujur aja wahai pria, ente ada dosa sama Allah, gitu, beneran. Dan Allah Ta'ala melimpahkan timbal balik dari dosa yang pribadi kita itu melalui istri, melalui anak, melalui tikus rumah, melalui dagangan, melalui tetangga yang kayak gitu. Ada dosa ini gitu, dosa Pak, gitu Pak. Ya, jadi ya kita balance lah. Untuk agama kita introspeksi diri banyak, untuk dunia ya kita solving. Bahkan kalau misalnya kita semakin dekat dan bertakwa sama Allah, kita perbaiki diri kita, sebenarnya itu yang bagian-bagian tambelan dunia itu akan kelihatan receh di mata kita. Beneran deh. Misal kita punya dosa sebenarnya, dosa pribadi sama Allah Azza wa Jalla gitu. Allah Ta'ala hukum kita melalui kerugian material itu. Bisnis gak lancar, ngadat, anak buah pada berantakan semua. Kita mulai mendekat pada Allah dan istighfar atas dosa yang kita sadar ini efek dari dosa. Kita beriman pada Allah. Ketika kita ingat akhirat, kita ingat dosa, kita ingat itu, mulai dekat sama Allah, sebenarnya Allah akan menghadirkan di kalbu kita rasa percaya bahwasanya Allah lah yang akan membetulkan dan membenahi bisnis antum ini. Jadi sebenarnya ini nih dosa-dosa kita nih yang harus dibenahin dulu gitu loh. Tapi pebisnis mana yang mau betul-betul mengamalkan ini kecuali yang betul-betul Allah kasih hidayah. Berat soalnya ini berat. Karena kita tuh makin berpunya Pak, makin mudah mengakses maksiat. Beneran loh. Dibandingkan orang miskin. Makin mudah mengakses maksiat daripada orang-orang yang gak berpunya. Dan itulah dosa-dosa orang-orang kaya gitu loh. Makin mudah menzolimi dibandingkan orang-orang yang gak berpunya. Dan itulah dosa-dosanya orang yang berpunya. Begitu. Wallahu a'lam. Anak bandel nyalahin karena Gen Z nih. Ya Gen Z manusia sama kita. Betul ada kekurangannya. Tapi apakah Gen Z terbentuk gitu aja gitu? Tidak tanpa takdir Allah, ini takdir Allah. Kita juga punya dosa. Nah inilah
efeknya. Gitu. Enggak. Seperti itu, Pak. Wah, waktu udah habis nih, kayaknya udah nggak bisa nih. Iya, Pak. Tadi kan disebutkan bahwa meningkatkan iman itu untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Gimana, Pak? Di dunia dan di akhirat gitu. Karena iman, ya. Cuman saya pernah dengar juga Ustaz bahwa dunia bagi orang beriman itu adalah penjara. Ya. Nah, bagaimana menjamakkan pemahaman ini? Di satu sisi katanya kita akan meraih juga kebahagiaan dunia, tapi di lain sisi dunia adalah penjara bagi orang beriman. Penjelasan. Iya. Dunia adalah penjara, itu sabda Nabi SAW. Dunia sijnul mu'min, jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara orang beriman, surganya orang kafir. Dan itu sahih. Lah tapi kok orang mukmin masa enak di dunia katanya? Tetap iya. Suatu ketika Ibnu Hajar itu pakai kendaraan mewah, maksudnya bukan mobil, kendaraan ketika itu ya kuda atau apa mewah, pakaiannya mewah. Ada orang Yahudi kemudian menghampirinya. Orang Yahudi ini miskin, kafir miskin lagi gimana? Nah ini kaum sengsara dunia akhirat. Nah ini Ibnu Hajar itu bisa dikatakan udah kayak pejabat sebenarnya, karena ketika itu beliau qadhi ya, beliau juga masya Allah lah pokoknya di Mesir itu ulama besar, top yang paling besar, highest yang paling tinggi lah gitu. Maka orang Yahudi ini menghampiri. Nabi ente bilang dunia itu penjaranya muslim dan surganya orang kafir, kayak aneh gitu kan. Kayak maksudnya orang Yahudi, naudzubillah min dzalik, bukan kayak anak-anak. Maka tapi ente sendiri kayak gini. Gitu. Pakai-pakaian kayak gini. Dibalikin sama Ibnu Hajar. Lah, ini anak kayak gini aja, udah di penjara gitu. Ente orang Yahudi, dunia udah surga banget buat ente nih. Nanti di akhirat kalau ente gak beriman, lebih parah lagi gitu. Ngerti enggak Pak maksudnya, Pak? Dibalikin. Kan bagi orang Yahudi ini orang Yahudi ini pengen menyerang Ibnu Hajar pakai hadis Nabi. Dan Ibnu Hajar ahli hadis. Katanya wahai Ibnu Hajar, Nabi ente itu bilang, Nabi Muhammad bilang bahwa dunia ini penjara buat orang muslim. Ente muslim, tapi kok kayak gini mewahnya, gitu. Dan neraka bagi orang dan surga bagi orang kafir. Saya orang kafir, tapi kok, naudzubillah min dzalik, ini percontohan aja. Ini orang Yahudi orang kafir, tapi dia miskin. Dari mana surganya, gitu loh? Jangan-jangan ente dibalik yang ini surga buat ente gitu. Maka dibalikin sama Ibnu Hajar. Ini aneh pakai mewah gini, kendaraan mewah gini, ini pun udah penjara buat aneh. Ya. Karena di akhirat Allah Ta'ala akan menjanjikan surga yang jauh daripada ini, enggak ada apa-apaan dari surga. Lah ente miskin, kafir miskin, ini udah surga nih buat ente dunia ini. Ntar di akhirat nerakanya itu baru tuh. Leboks ya gitu kan. Iya gitu. Akhirnya apa setelah itu mikir Yahudi, akhirnya masuk Islam dengan logika dia, iya juga sih ternyata keterpenjaraan di dunia ini bukan berarti kita tuh menderita, enggak. Penjara ini maksudnya adalah banyak hal-hal yang dibatasin gitu loh, banyak hal dibatasin, bukan berarti enggak menikmati, dibatasin. Cuman fitur-fiturnya tetap Allah berikan yang, makanya kata Allah huwallazi khalaqalakum ma fil ard. Dialah Allah yang menciptakan buat kalian apa yang di bumi. Ini berarti kan kita manusia bisa mengeksploitasi apa yang di bumi, manfaatkan bumi ini. Allah kasih modal tapi dibatasin untuk dengan peraturan-peraturan yang Allah berikan. Iya. Karena Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan manusia itu begitu yutraka sudah itu dibiarkan hidup begitu aja tanpa peraturan. Dilimit. Justru dengan peraturan itulah tertata hidupnya. Lebih enak hidup di penjara tapi tertata dan fiturnya lengkap daripada hidup bebas keliaran miskin lagi. Dikira enak gitu tapi nanti adab nanti menunggu gitu. Tapi bukan berarti jangan di penjara, kalau bisa jangan penjara, Pak. Penjara di sini, sijen di sini bukan karena kriminalnya orang muslim, bukan. Tapi kiasan kepenjaraan di sini bukan kiasan kepenjaraan di sini bukan kiasan kriminalitas, tapi kiasan dari segi keadaan yang terbatas. Bukan
Jangan keadaan yang terbatas. Akses yang dibatasin gitu loh. Babi ada, nggak boleh kita akses untuk makan dia. Gitu loh. Itu kan ada sisi keterpenjaraan, jadi kita terhabis, yaitu terkurung, nggak boleh makan babi. Tapi banyak fitur lain yang Allah sediakan, bahkan yang halal lebih banyak. Gitu. Nah kalau mereka orang kafir makan aja bisa, apa? Makan sok, makan orang juga sana sok. Ya. Mungkin halal, mungkin babi makan, anjing pun dimakan. Iya. Mereka udah nggak kenal bodo amat halal haram. Itu kan seolah-olah mereka di surga, seolah-olah di surga. Iya. Tapi sebenarnya enggak. Orang tuh kalau semua hal tuh dia mau ini mau, sebenarnya itu tersiksa Pak. Segala apa yang kita pengen tuh boleh, itu menyiksa, benar, menyiksa. Kita aja ngedidik anak aja, pasti kita batasin. Iya. Begitu, wallahu a'lam. Seperti itu, Pak, ya. Taib, mungkin cukup insyaallah kita sampai sini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.